Komparasi adu kelebihan dan kekurangan antara ternak sapi dan ternak domba. Ternak sapi menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi kita para peternak sapi. Dengan peternak sapi ada modal yang bisa kita kembangkan. Dengan peternak sapi ada keuntungan yang tentu kita dapatkan bolo. Meski begitu, ternak sapi juga memiliki resikonya sendiri ya bolo. Ternak domba adalah versi simpel mengembangkan usaha ternak di bidang ruminansi ya bolo. Ternak domba memiliki beberapa keuntungan yang salah satunya adalah minim biaya bolo. Pun meski begitu, ternak domba juga memiliki resikonya sendiri ya bolo. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan ternak sapi dan ternak domba? Berikut penjelasannya bolo. Ternak sapi. Sisi keuntungan peternak sapi. Nomor 1, hasil daging yang lebih banyak. Sapi menghasilkan daging dalam jumlah yang besar per individu dibandingkan dengan ternak domba. Hal ini membuatnya cocok untuk pasokan daging dalam skala besar bolo. Nomor 2, daging lebih padat. Tekstur daging sapi cenderung memiliki lebih sedikit lemak dan lebih banyak daging otot yang sering lebih diminati oleh konsumen. Sehingga tak heran sampai saat ini daging sapi masih menjadi primadona bagi sebagian pengusaha makanan ya bolo. Kemudian sisi kekurangan peternak sapi. Nomor 1, biaya dan kandang yang lebih besar. Sapi memerlukan lebih banyak lahan dan makanan dibandingkan domba. Ini dapat membuat biaya pemeliharaanmu menjadi lebih tinggi bolo. Nomor 2, waktu tumbuh. Sapi biasanya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai ukuran potong yang ideal dibandingkan dengan domba. Misal untuk sapi limusin dari umur 1 tahun baru bisa dipotong di umur 2 tahun ke atas ya bolo. Nomor 2, dampak lingkungan yang lebih besar. Pemeliharaan sapi cenderung menghasilkan limbah lingkungan yang lebih besar, sehingga ini bisa menjadi PR tersendiri bagi kita para peternak sapi. Selanjutnya kita akan omongin tentang ternak domba. Kelebihan ternak domba. Nomor 1, lahan yang lebih kecil. Domba memerlukan lebih sedikit lahan dan pakan dibandingkan dengan sapi, sehingga lebih sesuai untuk lahan yang terbatas bolo. Mau di pinggiran kota-kota maupun di tempat terbatas pun masih bisa peternak bolo. Kedua, siklus reproduksi yang cepat. Domba memiliki siklus reproduksi yang lebih cepat dan dapat menghasilkan keturunan dalam waktu yang lebih singkat bolo. Nomor 3, hasil wool. Beberapa ras domba menghasilkan wool yang dapat digunakan untuk produksi tekstil. Wajib dilakukan pencukuran bulu secara rutin ya bolo. Nomor 4, lebih efisien dalam memanfaatkan apa yang menjadi keanekaragaman tumbuhan bolo. Domba sering digunakan untuk membantu menjaga vegetasi dan mengendalikan rumput liar di lahan. Lalu kita akan bahas tentang kekurangan ternak domba. Nomor 1, daging lebih sedikit per domba. Domba menghasilkan daging dalam jumlah yang lebih kecil per individu, sehingga mungkin memerlukan lebih banyak ternak untuk pasokan daging yang sama bolo. Nomor 2, lebih rentan terhadap predator. Domba dapat menjadi lebih rentan terhadap serangan predator dibandingkan sapi ya bolo. Misal harimau atau elang atau hyena. Ini untuk kondisi di luar negeri ya bolo. Kalau di Indo mungkin kamu akan temukan di hutan bolo. Nomor 3, kualitas daging. Daging domba cenderung memiliki lebih banyak lemak dan tekstur yang berbeda. Mungkin tidak disukai oleh semua konsumen. Hal inilah salah satu yang sebagian dari masyarakat kita tidak suka dengan daging domba bolo. Kesimpulannya, ketika memilih antara ternak sapi dan ternak domba, penting untuk mempertimbangkan aspek seperti tujuan peternakmu, lahanmu yang tersedia, sumber daya, dan kepuasan pribadimu. Baik sapi maupun domba memiliki peran penting dalam industri peternakan masing-masing ya bolo. Dalam pemilihan tergantung pada kondisi dan keperluanmu bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo. Sekian, salam ternak, semangat bolo.